Haleluya. Saya mau tes suara saya terlebih dahulu. Gimana, Bro Desmond? Bagus Pak. Bagus Pak. Okay, Bagus Pak. Ya, oke, haleluya. Kita akan akhiri dulu untuk doa berkat. Dan setelah itu kita akan masuk di dalam worship. Ya, haleluya. Terima kasih Aba Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Engkau terus memperlengkapi kami dengan daftar Elohim yang luar biasa. Sehingga kami boleh terus mengenal kebenaran-Mu dengan baik dan benar dan posisinya benar. Terima kasih Aba Yahweh, terima kasih. Biar Ruach Yahweh Elohim senantiasa memenuhi kami dan menuntun langkah-langkah hidup kami sampai kami masuk di dalam rapture tidak lama lagi. Terima kasih Bapak Yahweh, memberkati untuk setiap teman-teman yang telah bergabung juga ada di live streaming, berkati dengan berkat keselamatan yang daripada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Biar benih-benih daftar Elohim yang telah ditabur jatuh di tanah yang terbaik dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruach Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai rapture terjadi. Yang percaya katakan Amin. Amen. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk di dalam worship. Haleluya. Sedikit saya tambahkan sebelum kita masuk dalam worship, apa yang dikatakan di dalam Mazmur, saat saudara menyembah Bapa Yahweh di dalam roh dan kebenaran, itu melebihi korban daripada lembu-lembu yang gemukan. Ya, dan itu harum menyenangkan hati Bapa Yahweh. Jangan pernah lupa itu. Dan saudara akan diberkati dengan ajaib. Haleluya. Shalom saudara-saudari, sore hari ini kita akan masuk dalam penyembahan. Mari kita fokus kepada Bapa Yahweh dan pikiran kita, angan-angan kita semuanya kita arahkan kepada Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh Yeshua Mashiach, itu bungkus kita semua dan kuasa darah Yeshua Mashiach. Bapa Yahweh kuasai atmosfer di tempat ini, juga di tempat kita semua Bapa Yahweh yang berada, yang beribadah sekarang Bapa Yahweh bersama dengan kita semua. Kami doa Bapa Yahweh Yeshua Mashiach, berikan Bapa Yahweh urapan-Mu Bapa Yahweh di tempat ini masing-masing Bapa Yahweh, biar kita bisa merasakan hadirat-Mu Bapa Yahweh. Kami doa Bapa Yahweh Yeshua Mashiach, kuasai tempat yang kita semua berada Bapa Yahweh. Di dalam nama Yahweh Yeshua Mashiach, biar roh Satan tidak bisa masuk, roh Satan tidak bisa mengintip, tidak bisa mempengaruhi pikiran kita. Dalam nama Yahweh Yeshua Mashiach, biar roh-Mu Bapa Yahweh menguasai tempat yang kita berada, menguasai pikiran kita Bapa Yahweh. Kami doa Bapa Yahweh Yeshua Mashiach, buka mata alam roh kita, biar kita bisa melihat tanda-tanda-Mu Bapa Yahweh. Biar kami bisa menyatakan Bapa, biar kita semua bisa menyatakan Bapa Yahweh,
message-message-Mu, beritahu Bapa Yahweh langkah-langkah-Mu di dalam hidup kita semua. Biar kita semua berpegang dengan firman-Mu Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh Yeshua Mashiach untuk bungkus kita semua dengan kuasa dari Yeshua HaMashiach. Kuduskan hati kami, tubuh, jiwa, roh, pikiran kami, seluruh tubuh kami Bapa Yahweh. Persiapkan kita semua untuk menjadi mempelai-Mu Bapa Yahweh kudus. Terima kasih Bapa Yahweh. Dalam nama Yahweh Yeshua Mashiach kami doa. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan ya, kasih sejati. Tiada yang seperti Yahweh, tiada yang sehebat Yahweh, satu-satunya kasih sejati dalam hidupku. Kau memegang tanganku, kau menuntun langkahku, masuk dalam hidupku. Hadirat kasih-Mu Yahweh, tiada yang seperti Yahweh, tiada yang sehebat Yahweh, satu-satunya kasih sejati dalam hidupku. Kau memegang tanganku, kau menuntun langkahku, masuk dalam hidupnya. Hadirat kasih-Mu Yahweh. Kuduskan hatiku untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu. Kuduskan hatiku agar tulus selalu untuk menyembah-Mu. Tiada yang seperti Yahweh, tiada yang sehebat Yahweh, satu-satunya kasih sejati dalam hidupku. Kau memegang tanganku, kau menuntun langkahku, masuk dalam indahnya hadirat kasih-Mu Yahweh. Tiada yang seperti Yahweh, tiada yang sehebat Yahweh, satu-satunya kasih sejati dalam hidupku. Kau memegang tanganku, kau menuntun langkahku, masuk dalam indahnya hadirat kasih-Mu Yahweh. Kuduskan hatiku untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu. Kuduskan hatiku agar tulus selalu
lagi kuduskan hatiku untuk menyembahmu di dalam roh dan kebenaranmu. Kuduskan hatiku agar tulus selalu untuk menyembah, agar tulus selalu untuk menyembah, Yesus, agar tulus selalu untuk
agar tulus selalu untuk kuduskan hatiku untuk menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Kuduskan hatiku agar tulus selalu Katakan kudus, kudus. agar tulus selalu untuk menyembahmu di dalam roh dan kuduskan hatiku agar tulus selalu untuk menyembahmu. Katakan kudus, kudus. Kuduskan hatiku untuk menyembahmu di dalam roh dan kebenaran-Mu. Kuduskan hatiku agar tulus selalu persembahkan hidupku untuk mencari bait suci-Mu. Kuduskan tubuh, jiwa, dan rohku, dan pikiranku persembahkan hidupku, dan ku bersyukur kepadamu, Raja atas segalanya, sekarang dan selamanya. Persembahkan hidupku untuk mencari bait suci-Mu. Kuduskan tubuh,
suara Raja di atas segalanya. Sekarang dan
namanya. Mari kita semua angkat tangan kita semua. Kepada Bapa kami, Dia yang berkuasa.
Sakara
Serahkan semuanya. Serahkan semuanya. Semua dengan kuasa darah Yahweh Yesus, biar tidak ada roh jahat bisa mencuri apapun Bapak Yahweh dari perkataan kita semua, dari message-Mu Bapak Yahweh masuk malam sore hari ini. Engkau berkata Bapak Yahweh,
Bapak Yahweh berkata malam hari ini, aku mengasihi setiap umat. Aku mengasihi setiap umat yang beribadah dan mencari hatiku. Bapak Yahweh dia bilang, karena aku mengasihi mereka, maka aku memberikan mereka nasihat dan aku akan memimpin mereka. Yeshua mengatakan, dia bilang, jangan kompromi. Jangan di pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal keduniawian. Waktu itu Angel melihat ada air. Air itu kayak air bening. Dan air itu seperti kayak air kehidupan mengalir. Dan air itu datang kepada orang-orang yang menyembah dan sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh. Ini bukan air seperti kayak air bah, bukan. Tetapi ini air dari Bapa Yahweh Yeshua Mashiach. Terus Angel melihat ada cherubim yang menari, yang ikut menari sama kita semua dan menyembah Bapa Yahweh Yeshua Mashiach. Angel melihat sayapnya berputar-putar dan menari, dan ada cherubim di dalam rumah setiap orang yang beribadah. Juga Yeshua mengatakan, aku mengasihi mereka. Beritahukanlah mereka. Bahasa Inggrisnya, do not get distracted. Bahasa Indonesianya, Jangan diganggu apapun juga, kamu punya fokus. ya. Jadi pikiran kita jangan diganggu dengan pikiran-pikiran yang lain. Hal-hal keduniawian. Kita harus fokus kepada Bapa Yahweh Yeshua Mashiach. Dan sebelum Yeshua mengatakan ini kepada Angel melihat barang-barang yang kelihatannya barang sampah yang tidak berguna. Dan banyak barang-barang itu. Dan banyak ada di antara kita yang fokus kepada hal-hal itu. Dan melihat dan lupa firman Bapa Yahweh. Dan mereka melihat dan memperhatikan barang-barang yang kelihatannya kayak berlian, tapi sebenarnya di mata Bapa Yahweh kosong. Itu Yeshua Mashiach mengingatkan kita semua, jangan pikiran kita terganggu. Kita harus fokus kepada Bapa Yahweh Yeshua Mashiach, karena waktu kita sementara. Dan Bapa Yahweh Yeshua Mashiach juga mengingatkan kita untuk menulis apa yang Elizabeth katakan, yaitu kita harus menulis gimana Bapa Yahweh menyelamatkan kita, cara Bapa Yahweh menyelamatkan kita, itu kita tulis dan kita letakkan di tempat yang Bapa Yahweh mau. Jadi kita harus tanya di dalam rumah ini, Bapa Yahweh, ini surat mau ditaruh di mana? Satu hari orang akan melihat, membaca, dan akan diselamatkan. Dan Yeshua mengingatkan kita semua lagi untuk jangan kompromi. Jangan kompromi dengan dunia ini. Yeshua tanya, dia bilang gini, gimana saya bisa memprotek mereka? Gimana saya bisa melindungi mereka kalau mereka masih kompromi? Gimana mereka bisa dilindungi kalau mereka masih kompromi? Dan di situ Angel tidak bisa jawab, tapi Angel bisa memperingati kita semua, jangan kompromi, sehingga Bapa Yahweh Yeshua Mashiach bisa menyelamatkan kita. Sehingga Bapa Yahweh Yeshua Mashiach bisa melindungi kita di mana kita berada. Terima kasih Bapa Yahweh Yeshua Mashiach untuk bungkus Bapa Yahweh berkata ini semua.
Angel masih mengingat saudara. Bapak Yahweh Yeshua mengatakan kita semua sebelum kita di Arizona, sebelum Bapak Yahweh memindahkan kita 100% di tempat ini, Bapak Yahweh tanya Angel gini, dia bilang, kenapa? Tahu Angel, kenapa kamu diselamatkan? Kenapa aku mau menyelamatkan gereja ini? Terus Angel juga tidak tahu gitu ya, kenapa Bapak Yahweh? Terus Bapak Yahweh bilang, karena kalian tidak kompromi, karena kalian tidak lagi merayakan Christmas dan Easter dan perayaan-perayaan yang tidak di firman Bapak Yahweh. Dari situ Angel menyadari bahwa Bapak Yahweh bisa menyelamatkan kita asal kita tidak kompromi. Kalau masih kita ada ikatan dari dunia ini, ikatan apapun, walaupun itu merokok, walaupun itu nonton film, walaupun itu apapun saja yang Bapak Yahweh tidak suka dalam hidup kita semua, juga merayakan Christmas, merayakan Easter. Bapak Yahweh bilang, gimana cara kita bisa dilindungi? Kalau kita mau dilindungi, kita mau diselamatkan, satu-satunya adalah kita jangan kompromi. Kita jangan kompromi dengan dunia ini. Haleluya. Amin. Elizabeth ada mau menyampaikan sesuatu dari saudara. Shalom everyone. Shalom semuanya. During worship, Waktu kita menyembah tadi, Father Yahweh showed me a vision, Bapak yang memperlihatkan suatu saya penglihatan. and it was a confirmation Ini adalah suatu konfirmasi for what Father Yahweh told Angel as well. apa yang Bapak Yahweh telah katakan tadi kepada Angel. He took me Bapak Yahweh membawa saya to a field of flowers, ke suatu padang bunga. and there were weeds coming out, Ada seperti gandum-gandum juga sedang bertumbuh. and there was a black small dragon, Ada naga kecil berwarna hitam, but it didn't fly like a physical dragon. tetapi tidak terbang seperti yang kita lihat naga-naga terbang itu. It flew as if it was like a spirit, Tetapi seperti di dalam alam roh saja terbangnya. and it went through the weeds, it went through the flowers, Jadi waktu itu naga itu masuk ke gandum-gandum juga ke bunga-bunga yang di padang. and it would eat the weed. Dan naga itu makan gandum itu. And then there was a goat, Terus ada kambing. and it went inside the goat Terus masuk ke dalam kambing itu, Bapak Ibu Saudara. into its forehead. Ke dia punya dahinya. And on its forehead, Terus di dahinya itu you could see that it was open, terlihat terbuka dia punya jidat itu, dahinya. and the face of the dragon Dan wajah dari naga transformed ditransformasikan into this women-like creature's menjadi face. seperti suatu makhluk yang menyerupai seorang wanita. And it just kept eating and chewing Dan dia terus makan dan mengunyah, with blood dripping dengan darahnya juga sedang bercucuran down its mouth and its chin. di ke mulutnya dan di dahunya, di dagunya, Bapak Saudara. Darahnya itu. And Father Yahweh said, Terus Bapak Yahweh berkata, the flowers bunga-bunga itu are like those who believe me. adalah seperti mereka yang percaya kepadaku. But sadly, Tetapi sangat menyedihkan sekali, the weeds itu gandum-gandum itu are the ones that don't follow me, ilalang, maksudnya seperti itu yang tidak mengikuti aku. Ilalang-ilalang itu that don't listen to me. orang-orang yang tidak mendengarkan aku. I will protect the flowers, Aku akan melindungi bunga-bunga itu. but also remember Tetapi juga ingatlah, that the dragon is still out there. naga itu masih ada di sana, di luar sana. It's out there in the world, in the field, Masih ada di luar, di dunia ini, dan masih ada di padang itu. and it's looking.
Dan dia sedang melihat, mencari, and it's tempting others. dan sedang menggoda yang lain. He said, Terus Bapak berkata, don't be tempted janganlah engkau tergoda by what others do. apa yang orang-orang lain lakukan. Don't be tempted Jangan tergoda by the actions of the weeds. dengan action atau perbuatan-perbuatan dari ilalang-ilalang itu. Follow me Ikutlah aku and put me first. dan prioritaskan aku dahulu. And I just felt Terus aku hanya merasakan that Father Yahweh Bapak Yahweh, was just so sad Bapak Yahweh sangat sedih sekali for those who were taken by the dragon. untuk mereka-mereka yang diambil, ditarik sama si naga itu. And he kept saying, Terus Bapak Yahweh terus berkata, but I still forgive you. "But aku masih akan memaafkanmu. I still forgive them. Aku masih memaafkan mereka. But put me first. Tetapi utamakanlah aku dahulu." When he showed me the field again, Ketika Bapak yang memperlihatkan pada saya padang yang sama lagi itu, the field was filled with blood. padang itu penuh dengan darah. And he said, Dan Bapak yang berkata, Yeshua said, I shed my blood for you, aku tumpahkan darahmu untukmu, and I forgive you. dan aku mengampunimu. And Father Yahweh also gave me a verse. Dan juga Bapak yang memberikan aku ayat dari kitab suci, It's in Proverbs 3, dari Amsal 3. 9. Amsal 3 dan Amsal 6, Oh, 9. Ayat 9. ayat 9. Amsal 3 ayat 9. And it says, in English, it says, esteem Yahweh with your goods and with the first fruits of all your increase. Berbunyinya dalam bahasa Indonesia ayat 9 ini berkata, hormatilah Yahweh dengan hartamu dan dengan buah sulung dari segala penghasilanmu. He said, whatever you do, Bapak Ibu bilang, apapun yang kau lakukan, remember me. ingatlah aku. And he kept saying, put me first. Dan Bapak terus mengatakan, utamakanlah aku, utamakanlah aku. He says, I just want to remind everyone, Bapak berkata, aku hanya mau mengingatkan setiap orang, when you wake up first thing in the morning, ketika engkau bangun waktu pagi hari, don't look at your phone. jangan kau lihat teleponmu. Don't think about something else. Jangan berpikiran apapun yang lain. Don't think about what you want to buy Jangan berpikir apa yang engkau akan beli hari itu, hari ini. or if you want to hang out with your friends. Atau engkau mau pergi dengan teman-teman kamu. Not at that time, Jangan pada waktu itu. but think about me. Tetapi saat itu waktu engkau bangun, ingatlah aku dahulu. Father Yahweh said. Bapak yang berkata demikian. Amen. Amin. Amen. Dan juga mau tambahkan tadi Angel ingat Bapak Yahweh kasih tahu Angel, dia bilang Angel kasih tahu mereka biar kaki mereka tidak ke kanan atau ke kiri, biar kaki mereka jalan lurus masuk ke Syamaim. Sekali lagi, biar kaki mereka tidak ke kanan atau tidak ke kiri, jalanlah lurus masuk Syamaim sesuai dengan firman Bapa Yahweh. Amin. Kalau ada di antara kita mau sharing apa yang Bapa Yahweh beri, silakan saudara-saudari. Shalom saudara, sahabat Shalom. Saya mendapatkan dari Bapak Yahweh, iya, untuk mengatakan di tempat ini ada yang disembuhkan dari sakit hepatitis. Ketika penyembahan tadi, dia dengan hancur hati dan mencari Bapak Yahweh dengan segenap hatinya. Dia dijamah dan disembuhkan dari hepatitis. Bapak Yahweh cuma berkata, carilah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ketika engkau sungguh-sungguh mencari aku di dalam engkau,
dan aku menyembuhkan sakitmu. Dan Bapak Yahweh dekat kepada orang yang hatinya patah, yang remuk hati, dia sanggup memulihkan, bahkan menyembuhkan. Haleluya. Demikian yang dari Bapak Yahweh kami sampaikan. Untuk siang hari ini ada mujizat bahwa hepatitis itu sudah dijamah dan disembuhkan. Amin. Amin. Amin, amin. Kalau ada lagi yang mau sharing apa yang Bapak Yahweh, thank you untuk sharingnya Ibu Emanuela. Bapak Yahweh berkati. Amin. Bapak Yahweh berkati. Shalom. Shalom. Shalom Silakan. semuanya. Shalom. Ya, saya luar biasa ya penyembahan kita hari ini. Saya mau mengkonfirmasi lagi terhadap apa yang dikatakan Angel barusan, ya memang benar ya. Karena 2 hari yang lalu juga saya ketika pulang kerja gitu, Bapak Yawe berbicara, memang kita itu benar-benar harus terpisah begitu ya dari dunia begitu. Bahkan ya benar, tidak kompromi apapun, nggak peduli gitu mau orang mau bergaya bagaimana, mau sesukses apa gitu. Karena jujur saya kadang melihat kesuksesan memang sepintas gitu, wah enak ya gitu. Tapi Bapak ya begitu baik, dia mengingatkan saya jangan tergiur terhadap apapun yang dunia ini berikan, apapun yang dunia ini tawarkan, jangan tergiur. Bapak Yawi bilang begitu sama saya gitu. Dan saya ya berikan aku kekuatan Bapak untuk tetap teguh dan tidak terpengaruh terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Bahkan di tempat kerja kita kadang gitu spirit yang mereka pancarkan, kadang saya sebelum pergi kerja saya proteksi diri saya supaya aura-aura yang mereka pancarkan, aura yang negatif begitu ya, tidak ini ya, tidak kena kepada kita gitu. Kadang kayak seperti dikatakan Sister Connie kemarin, tanpa sadar kita kadang terikut canda gurau gitu, kadang kita terikut. Tapi Bapak Yawe ingatkan saya gitu, kalau tiap pagi proteksi diri kita itu terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Jadi pikiran hati kita itu benar-benar fokus sama Bapak Yahweh begitu. Dan kayak seperti tadi pagi juga saya ditegur Bapak Yahweh, saya berdoa baca firman, tapi ketika saya baca firman ini saya buka HP saudaraku. Situ Bapak Yahweh bilang, ya kalau aku dulu katanya gitu. Mau HP-mu mau apamu itu nanti urusanku. Tapi kalau kau datang sama aku ya sudah, aku dulu utamain, kata Bapak Yahweh gitu. Makanya saya tadi ketika Angel ngomong, saya tertembak begitu. Wow, itu juga yang tadi pagi tuh saya dapatkan begitu. Nah di situ saya bersyukur ya buat penyembahan kita hari ini. Tuh benar ya, memang suara Bapak Yahweh itu memang benar-benar mengkonfirmasi begitu ya, kenapa bisa sama gitu ya. Saya makasih kali sama Bapak Yahweh, dan buat Angel juga sudah yang meneguhkan kita semua. Itu saja yang mau saya sampaikan. Shalom. Puji Bapak Yahweh, shalom. Tadi perkara yang HP itu Elizabeth yang bilang, Bapak Yahweh Yeshua Mesya mengatakan bahwa jangan fokus kepada HP kita, yang tentang HP itu. Puji Bapak Yahweh, amin. Dan untuk menaruh Bapak Yahweh Yeshua Mesya dulu. Ya, saya juga tadi pagi 2 hari yang lalu dan tadi pagi juga saya ditegur akan ponsel. Ketika saya baca firman tapi buka ponsel, situ saya ditegur juga begitu saudara. Dan hari ini konfirmasi yang sama juga dikatakan Angel barusan, itu yang membuat saya jadi wow, luar biasa Bapak Yahweh begitu.
Puji Bapak Yahweh. Iya tadi terima kasih untuk sharingnya Sister Yamima. Bapak Yahweh berkati. Elizabeth tadi juga bilang perkara HP untuk menaruh Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach dulu. Put Yeshua HaMashiach first. Dia bilang sebelum kita melihat HP kita. Amin. Terima kasih untuk sharingnya, sangat meneguhkan. Ya, haleluya. Silakan tuh Sister Elizabeth, silakan nanti setelah itu Sister Kesia. Terima kasih. Ya, ini saya mau sharing kesaksian sedikit, terutama untuk Ibu Hadasa Fangfang, di mana beberapa hari yang lalu itu saya mendapatkan suatu hadiah. Tadi saya sudah ceritakan ke Bro Adi, tapi saya ingin sekali menyampaikan kepada Ibu Hadasa Fangfang yang terima kasih telah mengajarkan kami untuk selalu mengadakan perjamuan, mengingatkan untuk mengadakan perjamuan pecah roti dan juga meminum anggur. Beberapa hari yang lalu klien saya itu sudah seperti sahabat dengan saya, itu memanggil saya ke kantornya. Dan tiba-tiba dia bercerita kepada saya, dia mendapatkan ilham untuk meminta saudaranya melukiskan satu lukisan ini buat saya. Dan dia memberikan kepada saya secara cuma-cuma. Kalau bisa lihat di belakang saya, ini adalah lukisan untuk mengingatkan kita untuk selalu mengadakan perjamuan, memecah roti, dan juga meminum anggur. Ya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan banyak orang. Saya langsung ingat dengan Ibu Hadasa Fangfang, di mana Ibu selalu mengingatkan kita bagaimana kita terikat dengan Yeshua melalui perjamuan, yaitu dengan memakan tubuhnya dan juga memakan tubuh dan dengan roti dan juga minum anggur. Bagi saya ini adalah peneguhan untuk kita semua yang ada di sini untuk selalu diingatkan untuk mengadakan perjamuan seperti yang Ibu Hadasa Fangfang sampaikan, dan ini disampaikan lagi oleh Tuhan kepada saya melalui klien saya itu, karena dia bilang saya mendapatkan ilham, tiba-tiba saya meminta kepada saudara saya untuk melukiskan ini untuk diberikan kepada Ibu Elizabeth. Terima kasih Ibu Hadasa Fangfang dan juga ministry Payah. Terima kasih. Ya. Amin, haleluya. Kesaksian yang luar biasa. Puji Bapak Yahweh, haleluya. Amin. Terima kasih juga Sister Elizabeth, haleluya. Thank you. Ya, haleluya. Terima kasih untuk Sister Elizabeth. Silakan Sister Kesia. Salam buat semuanya ya. Sebenarnya yang mau sharing bersaksi bukan saya, tapi anak kami Kenal. Waktu kami berikan. Salam semuanya. Saya ingin bersaksi beberapa hari kemarin ya. Saya bermimpi. Jadi kami sekeluarga duduk di sebuah kayak stadion. Nah, terus datang seorang penting yang ada di Indonesia menaiki sepeda berlari. Nah, kelihatan saya melihat ada seperti bekas tusukan di badannya ya. Dia berlari naik sepeda ke keramaian. Nah, terus tua Edu itu langsung turun dari stadion tersebut lalu membantu dia. Nah, di situ kami langsung turun juga ikut lalu menghibur dia sambil memberitakan firman lah kepada orang-orang lain. Nah, kami sudah di atas motor sambil membacakan firman untuk mereka. Tapi tiba-tiba dari belakang ada angin kencang yang mendorong motor kami sampai terbang atas langit. Terima kasih, sekian itu kesaksian Kenal ya. Haleluya. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Haleluya. Iya Kenal. Saya rasa itu kesaksian ada mimpi itu ya. Itu ada maknanya ya. Terus saja kalau dapat mimpi dari Bapak Yahweh dicatat, diingat, dikasih tanggal ya. Saya yakin itu ada
meaning, ada artinya, ya. Kemungkinan dari angin yang terangkat itu mungkin memang waktunya sudah tidak lama lagi untuk rapture ini betul-betul ada di depan kita memang, ya. Haleluya, luar biasa. Puji Bapak Yahweh. Terima kasih untuk kesaksiannya. Ya, terima kasih. Saya mau tambahkan nih Pak, tadi silakan Pak Jun. menyangkut kesaksian itu sebenarnya orang penting di Indonesia. Orang penting di Indonesia itu adalah kayak nomor satu lah, orang nomor satu. Jadi seolah-olah ada kaitannya dengan apa pemilu yang akan datang. Terjadi sesuatu yang belum tahu apa yang terjadi lah gitu. Jadi dalam mimpi itu tadi disebut si Laban itu yang kemarin, yang teman kita yang di sini, dia menolong orang penting ini karena dia berdarah-darah dapat serangan gitu. Nah itu ceritanya itu Pak. Iya, haleluya. Tahu apa yang terjadi dengan pemerintahan nanti Pak. Iya, tapi yang jelas Indonesia akan mengalami masa pemilu ini 5 tahun kan ya, kan setiap 5 tahun, ya kan. Nah di sini masa ini kan kita sudah lihat diperlihatkan sama Bapak Yahweh bahwa rapture itu sudah betul-betul sangat dekat, begitu, ya. Jadi sangat besar kemungkinan ya ini adalah pemerintahan yang terakhir. Ya kan, setelah itu seluruh dunia akan dipegang oleh anti Hamasiyah. Tapi sebelum itu terjadi, maka kita akan di rapture. Amin. Iya. Ya. Betul. Ya, haleluya. Ya. Terima kasih Pak John ya. Silakan Sister Connie. Ya. Shalom semuanya, shalom. 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 Jadi, apa namanya? Diingetin Yahweh. Suaranya putus-putus, mungkin bisa lebih dekat ya. Iya. Sebentar. Shalom. Shalom. Iya, coba lagi. Kedengeran ya? Iya, silakan coba lagi. Ya, shalom. Nah, tadi saya waktu menyembah diingetin Yahweh untuk waktu ibadah tuh tadi kita ikut ibadah, ikut penyembahan, dan juga tuh Pak Roy mengajar. Bapak Yahweh tuh ingetin kamu tuh harus sungguh-sungguh karena karena Bapak Yahweh itu ini melimpahkan pengajaran ke Pak Roy, dan kita tuh waktu mendengarkan harus sungguh-sungguh. Terus kita jangan sampai ngantuk. Kalau kita misalnya jam-jam di Indonesia ini jam-jam siang, jadi tadi waktu dengerin memang saya agak ngantuk-ngantuk gitu loh. Aduh, ngantuknya berat banget. Tapi Bapak Yahweh ingetin, kalau kamu ngantuk, kamu bisa patahkan ngantuk kamu doa aja gitu. Untuk mematahkan ngantuk kamu, karena ini pengajarannya penting. Ini pengajaran yang meluruskan jalan-jalan kamu gitu. Tadi tuh saya ngantuk banget memang. Jadi saya bilang, aduh gimana ya Bapak Yahweh ini kok ngantuk sekali saya gitu kan. Terus Bapak Yahweh ingetin, pengajaran ini kita lagi diberitahukan segala kebenaran untuk meluruskan jalan-jalan kita, supaya kita sampai pada waktunya untuk rapture. Seperti itu. Terus kalau misalnya gimana kamu mau taat kepada Bapak Yahweh, orang yang ngajar aja kamu nggak taat gitu kan. Saya kayak, ya ampun. Jadi saya tuh ditegur juga seperti itu. Untuk tadi tuh sempat hilang konsentrasi karena ngantuk banget gitu kan. Biasanya saya nggak ngantuk, tapi ngantuk banget. Karena momen yang penting itu waktu memang kita bisa dengar lagi, mengulang ya. Tapi bahwa yang pas pada saat ini
pas ibadah ini benar-benar Bapak Yahweh hadir di sini. Jadi ini ditegur untuk kita bersungguh-sungguh supaya jangan ada terlewatkan pengajaran ini. Dan Bapak Yahweh lagi menuntun kita. Oleh sebab itu juga saya juga diingetin untuk saya nggak mau buka pengajaran yang lain gitu. Supaya jalan ini terus sampai di tujuan. Tadi saya tuh udah sempat ngantuk tuh, saya ngambil cemilan. Padahal saya udah bilang sama anak saya jangan ditutup kamera supaya saya fokus gini. Karena ditutup kamera jadi saya tuh jadi tadi ngantuk, duduk santai gitu sambil nonton tapi pikiran saya tuh ngantuk-ngantuk. Saya bilang akhirnya saya tahu bahwa oh ya ini nggak main-main, bahwa ini pengajaran yang harus kita ikuti secara sungguh-sungguh fokus. Kalau nggak fokus mungkin bisa ngantuk-ngantuk gitu loh. Jadi saya dalam doa saya bilang Bapak Yahweh saya bertobat. Karena saya tahu Bapak Yahweh udah memilih kita karena ada satu tujuan. Karena kasih Bapak Yahweh itu sebabnya kita dipilih untuk Bapak Yahweh bawa kita ke tempat yang Yesua HaMasyiah udah sediakan, di mana Dia ada, kita akan ke sana. Di mana Yesus ada, kita ada. Jadi ya, mari teman-teman bersungguh-sungguh dan karena ada satu tujuan yang akan kita capai untuk mempelai HaMasyiah. Kita sudah disediakan tempat sama Bapak Yahweh untuk kita semua. Jadi sebagai orang-orang pilihan, ya kita harus mengenakan kayak jubahnya juga udah disediakan. Jadi ya sungguh-sungguh supaya waktunya akan tiba kita pakai jubah kemuliaan. Itu aja Pak Roy. Terima kasih. Ya, haleluya. Terima kasih, Sister Connie. Ya, puji Bapak Yahweh. Ibu Emma, raise hand, silakan. Iya, shalom. Ya, saya mau menambahkan Ibu Connie ya. Kalau Sabtu kemarin itu Sabat Shalom yang minggu kemarin itu saya juga ketiduran karena udah 5 jam lebih. Ya itu tadi, kalau kamera ditutup kita bisa bebas melakukan apa saja. Di situ kita buka celah sebenarnya ya. Jadi ketiduran, tidur dalam hadirat Ruah Yahweh Elohim sampai selesai. Saya nggak tahu. Tiba-tiba, loh kok nggak ada suara, pada bubar semua. Jadi bangun-bangunnya saya lapar gitu kan. Jadi memang dalam hadirat kalau Pak Yosef Roy aja mau berkorban 5-6 jam ya, apalagi kita hanya mendengarkan. Pak Yosef Roy itu udah korban pikiran, korban segala-galanya, dan pemain musik juga berkorban semua. Kita yang tinggal dengar saja malah enak-enakan. Kita bisa ke kamar mandi, kita bisa makan, ngemil ya. Itu kita curi-curi dari pandangan Bapak Yahweh. Jadi kita itu memang harus buka kamera mestinya ya. Saya setuju Ibu Connie bilang begitu. Supaya kita juga dipandang Bapak Yahweh terus itu fokus ya. Jadi saya itu cuman berdiam diri, tiba-tiba hilang gitu saudara. Jadi Rapture, Bu. rapture habis gitu dikembalikan lagi teman. Waktunya nggak sopan ini ya, kita nggak pamit lagi, kita nggak dada-dada lagi sama tim Arizona sama teman-teman kita. Jadi alangkah baiknya ya kalau kita itu waktu pengajaran ibadah itu buka kamera ya, lebih semangat lagi begitu. Demikian sharing kita ya. Haleluya, Bapak Yahweh memberkati. Ya, haleluya. Terima kasih Ibu Emma. Terima kasih. Silakan Bro Adi. Haleluya. Salam semua.
Shalom. Saudara-saudariku seiman di dalam Bapa Yahweh Yesus Hamasiah, puji Bapa Yahweh, saya sangat bersyukur sekali di waktu penyembahan tadi. Memang saya merasakan sekali hadirat Bapa Yahweh itu luar biasa sekali. Puji Bapa Yahweh. Jarang sekali saya bisa merasakan hal seperti ini. Jadi saya sangat mengucap syukur karena di waktu pujian penyembahan tadi, yang nggak tahu ya, lagu yang pertama itu judulnya saya lupa. Yang apa Kasih judulnya tadi? setia berada di Kasih sejati. Ya, kasih sejati. Jadi ya luar biasa sekali saya merasakan hadirat Bapa Yahweh. Dan jadi ketika kita menyembah Bapa Yahweh, benar-benar ini juga bicara tentang fokus. Ya. Kalau kita fokus kepada Bapa Yahweh, barulah kita bisa merasakan berkat-Nya. Barulah kita bisa merasakan hadirat-Nya. Karena bicara fokus itu bicara pikiran kita itu terfokus dan terpusat ke Bapa Yahweh. Jadi tidak ada celah untuk si Satan bisa masuk, mengambil, ataupun menebarkan siasatnya untuk mencuri damai sejahtera kita. Jadi ketika kita fokus, itu luar biasa teman-teman. Ya. Apapun sebenarnya kita harus fokus. Baik itu dari awal ibadah dimulai, pujian penyembahan, sampai materi hari ini juga sangat-sangat luar biasa sekali. Puji Bapa Yahweh, luar biasa sekali penyingkapannya, kebenarannya yang disampaikan oleh Pak Yosef Roy. Dan semuanya begitu luar biasa dan menjadi berkat bagi setiap kerohanian kita untuk bisa bertumbuh dan berubah semakin baik dari hari ke hari. Dan memang indah sekali teman-teman ketika kita memuji dan menyembah Bapa Yahweh dengan hati yang fokus, dengan pikiran yang fokus, itu indah sekali. Dan kefokusan kita kepada Bapa Yahweh lah yang akan menghantarkan berkat Bapa Yahweh untuk bisa kita terima. Jadi kalau nggak fokus, ya jangan salahkan kalau nggak ada berkatnya, nggak ada damai sejahtera yang luar biasa, nggak ada sukacita yang luar biasa, nggak ada kekuatan yang luar biasa yang kita rasakan. Jadi tadi memang benar-benar saya menikmati sekali dan hati saya dipenuhi dengan kelimpahan rasa syukur dan ucapan syukur kepada Bapa Yahweh. Wah, Bapa Yahweh benar-benar ajaib, Bapa Yahweh benar-benar dahsyat di dalam kehidupan saya. Dan memang di akhir penyembahan tadi, saya tiba-tiba ingat sama Jojo. Dan saya sempat nanya, kok saya dikasih lihat Jojo. Terus ada pengertian yang disampaikan ke saya. Ingat Jojo itu sesuai dengan awal ketika saya belum ketemu sama Jojo, saya minta peneguhan dari Bapa Yahweh tentang perjamuan Yesua, tentang makan tubuh dan minum darah Yesua. Dan akhirnya saya minta sama Bapa Yahweh untuk teguhkan darahnya. Akhirnya saya bertemu dengan Jojo. Dan waktu tadi waktu pujian penyembahan, akhirnya saya dilihatkan dengan Jojo, karena memang saya juga kangen sama Jojo, lagi kangen juga sama Jojo. Tapi waktu saya lihat sekilas Jojo itu, Bapak Yahweh berbicara seperti ini, memberikan saya pengertian seperti ini. Jojo itu adalah maksudnya Bapak Yahweh memperlihatkan Jojo itu supaya aku ingat tentang perjamuan Yesua.
Jadi teman-teman di sini aku mau ingatkan kembali betapa pentingnya makan tubuh dan minum darah Yesua HaMasiah untuk bisa kita lakukan setiap hari. Ya, ya. Karena nggak tahu kenapa saya diingatkan kembali. Tadi juga di awal Sister Elizabeth juga mengingatkan kembali tentang hal itu, di mana dia sharing atau kesaksian tentang temannya yang tiba-tiba ngasih lukisan tentang perjamuan tersebut. Karena mungkin sedikit saya sharing juga, selama saya melakukan perjamuan Yesua, ya walaupun kadang-kadang karena aktivitas saya masih suka bolong-bolong gitu ya. Tapi satu hal yang ingin saya sharingkan, selama saya melakukan perjamuan Yesua setiap hari, berkatnya begitu dahsyat dan luar biasa. Belas kasihan Bapa itu begitu berlimpah-limpah jadinya di dalam kerohanian saya, di dalam roh, jiwa, dan tubuh saya. Saya semakin diingatkan, saya merasa semakin dituntun. Hati saya semakin diberikan kekuatan, yang namanya ketulusan dan kerendahan hati itu semakin ditambahkan. Dan intinya memang perjamuan Yesua itu semakin membawa saya semakin dekat dengan Bapa Yahweh. Membawa saya semakin tahu betapa Bapa Yahweh itu mengasihi saya. Betapa Bapa Yahweh itu memperhatikan saya. Jadi luar biasa sekali teman-teman. Selain juga memang perjamuan Yesua itu akan membawa kita dan menggiring kita untuk menuju rapture itu. Terima kasih teman-teman semua. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, haleluya. Terima kasih Bro Ade untuk kesaksian-kesaksiannya. Terima kasih. Silakan untuk Sister Ernie, silakan. Shalom. Shalom, Ya, sahabat shalom shalom. semuanya. Bisa dengar Shalom, suara saya? shalom. Shalom. Puji Bapak Yahweh. Setelah berapa orang kesaksian tadi, bahkan yang ditegur, dan pagi hari ini bagian saya, dan saya juga merasakan begitu. Bukan cuma apa tadi, pokoknya berapa orang tadi ibu-ibu. Tadi pagi saya udah bangun jam 4, tapi berhubung di Manado ini sampai sekarang masih hujan keras. Dari malam sampai sekarang masih hujan. Tapi tadi pagi saya harus ada yang harus saya kerjakan, jadi karena nggak boleh saya ambil, karena itu berurusan dengan pekerjaan untuk berita hari Senin, jadi saya harus pergi ambil. Padahal tadi pagi saya pikir pagi-pagi saya berangkat jam 4, nanti bisa pulang lagi sampai di rumah mungkin jam 6 masih bisa ikutin ibadah streaming sama papi. Tapi karena hujan terus, jadi saya ketiduran udah jam hampir setengah 7. Suami dan anak saya udah ikut ibadah mereka, sahabat, ikut Alif Tau. Nah, udah selesai baru saya bangun jam 7. Oh Tuhan, aduh saya nggak ikut ibadah, saya minta ampun. Oh Tuhan, minta ampun. Nah, habis itu saya pikir saya mau berangkat, biar hujan-hujan biar berangkat, mau ambil itu, menyelesaikan, ada yang harus saya selesaikan. Saya pergi ke pasar, jadi sampai selesai dari pasar tadi jam 10 lewat, setengah 11 lah jalan. Saya pikir, aduh sebentar lagi jam 11 udah mulai, karena jam 11 di sini, jam 10 di waktu Indonesia Barat kan, jadi jam 11 lah di waktu Manado. Aduh mulai ini pelayanan, ketinggalan lagi saya ini. Sambil di jalan, di tengah jalan saya udah langsung sambung itu di handphone saya. Berhubung hujan deras, saya kan bawa motor, jadi pakai mantel hujan.
nggak bisa saya dengar, tapi saya dengar ada puji-pujian. Saya cepat sekali sampai di rumah. Begitu sampai di rumah saya berkemas-kemas langsung duduk. Tapi itulah mungkin sudah gara-gara panik. Saya langsung udah memakai berdoa untuk Talib, terus langsung saya sema. Saya lupa perjamuan. Biasanya kan kita kan harus perjamuan tadi. Tapi saya lupa perjamuan karena udah terlambat. Jadi saya di situ memang ditegur Bapak Yahweh. Begitu saya minum dan makan sedikit, karena dari pagi saya belum ada sarapan. Langsung mata saya gelap. Saya pusing. Aduh Bapak Yahweh marah sama saya. Dalam hati saya, kok tiba-tiba saya pusing. Dalam hati saya, saya udah bersalah. Pokoknya saya udah salah. Saya udah bersalah ini. Saya minta ampun dan saya fokus untuk pas penyembahan itu, terus langsung pengajaran Pak Yosepoi. Memang kebetulan saya langsung matikan itu kamera karena saya udah gemeteran, saudara-saudara. Saya gemeteran karena saya udah takut dan memang bersalah. Dan saya minta ampun sama Bapak Yahweh. Dan saya minta ampun, jangan sampai saya lupa lagi untuk perjamuan. Itu gara-gara tadi udah kejar-kejar waktu jadi lupa saya perjamuan. Biasanya saya ikut perjamuan dulu baru sema. Ini tadi cuma sema, langsung ikut pengajaran Pak Yosepoi. Jadi sepanjang pengajaran tadi fokus supaya saya tidak ngantuk. Memang benar kata Sis Koni bilang, kalau ini memang bisa jadi tidur. Saya pernah ngalamin kok begitu. Jadi memang tetap saya itu usahakan supaya jangan sampai tertidur. Pada saat penyembahan tadi, pujian penyembahan, saya mau fokus. Tapi saya nggak bisa fokus karena merasa bersalah tadi mungkin. Jadi saya bilang, Bapak Yahweh ampunkan saya. Saya biasanya saya bisa speaking tongue, tapi tadi nggak bisa. Aduh minta ampun, memang begitu kali. Mungkin dikasih pelajaran atau mungkin seperti itu ya, saya berpikirnya mungkin dikasih pelajaran. Tapi kok saya nggak bisa ya, padahal saya udah fokus ini menyembah Bapak ya. Saya nggak bisa benar-benar hari ini nggak bisa pada saat penyembahan. Jadi memang pelajaran itu memang sudah saya. Hari ini saya mau katakan bahwa memang betul-betul hari ini pelajaran untuk fokus itu memang betul. Bahkan yang dibilang mengenai handphone pun, ya karena memang handphone ini bisa kita lupa waktu. Tahu-tahu udah habis waktu untuk buka-buka ini, dan itu terus dia itu seperti narkoba ya. Jadi ketagihan terus mau lihat, di sini lihat ini lagi. Memang begitu. Makanya udah dibiasakan supaya jangan sampai terus-terusan di handphone. Ini saya kesaksian dan memang untuk menelanjangi bahwa memang itu kelakuan seperti ini jangan sampai terjadi lagi, dan memang harus memang Bapak Yahweh yang diutamakan. Puji Bapak Yahweh, semuanya berjalan dengan baik sampai hari ini. Saat ini saya udah nggak merasa pusing lagi walaupun hujan-hujanan tadi. Dan saat ini masih hujan, tapi Bapak Yahweh masih sayang sama saya. Dan saya tahu itu, saya percaya kita semua yang ada di Zoom ini, bahkan yang mendengarkan ini, Bapak Yahweh sayang sama. Bapak Yahweh sayang pada orang semua. Sayang untuk kita semua, untuk kita fokus dan memang masuk di jalannya dan masuk di rencananya. Karena itu tujuannya. Saya mengucap syukur kalau saudara-saudara semua mau mendengar kesaksian saya, dan memang ini pelajaran tidak baik. Dan mari kita saudara-saudara boleh untuk pelajaran, kan kita ini kan saling mengisi satu sama lain. Yang ada padamu tidak ada padaku, yang ada padaku ada padamu. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Puji Bapak Yahweh, saya mengucap syukur. Saya terus ingat apa yang menjadi kesaksiannya Sister Hadasa Fangfang, bahwa memang betul kita itu harus makan dan minum. Karena kekuatan kita ini, karena kita ini manusia lemah. Dan kita ini sering lupa. Walaupun kita udah misalkan nih udah fokus berdoa, udah baca firman, tapi kalau udah di jalan pas dilakukan aktivitas, kadang-kadang kita lupa. Ketika ada tubuh dan darah Yesus dalam kita, selalu diingatkan, oh ya kita yang salah, oh ya udah dari tadi kita buka HP, oh iya udah harusnya saya itu udah melakukan ini,
setelahnya fokus untuk apa yang menjadi kesukaannya Bapak Yahweh, bukan kesukaan kita. Karena memang angel itu memang selalu terngiang di telinga saya bahwa kedagingan itu harus ada yang masih kedagingan. Dia bilang dong, kiranya boleh dihancurkan itu kedagingan. Karena memang ada ayat juga yang mengatakan roh memang kuat tapi daging lemah. Nah kadang-kadang kita masuk dalam dilema ini. Kalau saya sih nggak tahu sudah, tapi kadang-kadang begitu. Karena mungkin karena kesibukan dan lain seterusnya. Puji Bapak Yahweh, saya bersyukur hari ini Bapak Yahweh sayang sama saya dan sayang sama kita semua. Thank you buat semua pengajaran hari ini. Bapak Yahweh berkati kita semua, sehat semua kita, dan thank you Pak Roy buat Arizona secara sahabat. Bapak Yahweh berkati sahabat-sahabat. Amin. Ya, haleluya. Terima kasih Sister Ani. Terima kasih untuk kesaksiannya dan pengalamannya. Saya sedikit ingin menambahkan sebelum kita tutup di dalam doa. Saat worship tadi saya melihat altarnya itu bentuknya seperti batu-batu yang disusun. Kita tahu bahwa kalau Bapak Yahweh meminta bangsa Israel untuk bikin altar, ya, itu tidak boleh batunya itu dipahat, tidak boleh. Jadi harus batunya itu apa adanya begitu, ya. Dan kemudian disusun, kemudian di atasnya ada kayu, dan saya melihat altar itu sudah tersusun, jadi tersusun ya, bukan dipahat ya. Jadi batu-batunya batu normal ya. Dan di atasnya ada kayu, dan saya lihat ada asap yang putih yang membumbung tinggi begitu. Jadi saat kita worship, maka akan ada asap korban yang dipersembahkan di hadapan Bapak Yahweh. Ya, itu yang saya lihat tadi dari saat worship. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sangat penting sekali dan harus untuk saudara bisa konsentrasi. Ya, supaya saudara bisa mendapatkan apa yang rema ya. Itu saya pakai kata rema ya. Jadi bukan logos, tapi rema. Rema ini butuh kepekaan. Setiap orang beda-beda. Message-nya memang satu, beritanya satu, ya hari ini begitu. Tetapi di dalam berita itu Ruach Yahweh Elohim itu akan nuntun. Ini buat kamu, ini buat ini buat ini. Nah itu yang saudara tahu itu diri saudara sendiri. Oh ini toh yang Bapak Yahweh inginkan. Ya, jadi dari seluruh gitu misalnya saudara bisa mendapatkan yang namanya rema itu paling tidak bisa 1, 2, atau 3 begitu. Ya, nah ini kalau sampai terlewatkan hilang saudara. Ya hilang. Ya itu sayang sekali karena begini saya sedikit kesaksian di dalam saya mempersiapkan materi yang Bapak Yahweh berikan, ya itu saya harus kalau teknologi itu saya harus pasang radar itu betul-betul terbuka, ngerti maksudnya ya. Jadi pada saat Ruach Yahweh Elohim itu mengingatkan saya, itu saya harus nangkep begitu. Kalau enggak nangkep, hilang gitu. Dan ini sering kejadian seperti itu. Ya, dan lewatnya itu kadang-kadang di satu saat yang tidak saya duga gitu. Misalnya sedang makan atau sedang ngedrive atau sedang mungkin mandi pun itu bisa terjadi seperti itu. Bahkan saat mau tidur pun tiba-tiba lewat itu. Seperti apa ya? Seperti panah gitu ya, lewat ya. Set begitu. Dan itu sebetulnya message berita dari Bapak Yahweh dan itu saya harus tangkap. Nah kalau enggak tak tangkap, saya pikir aduh saya sudah capek, besok aja, hilang saudara. Rugi besar. Dan saya beberapa kali diajari Ruach Yahweh Elohim dengan kesempatan yang hilang itu dan dia bilang jangan sampai kamu terlewatkan lagi. Ini sayang kalau disayang. Jadi saya bisa dapatkan lagi. Begitu. Tapi untuk saudara, kalau sampai saudara memang pengajaran bisa diulang lagi, bisa. Tetapi yang namanya rema, timing rema itu nggak bisa diulang, saudara. Timing rema itu nggak bisa diulang. Ya, jadi ketepatan saudara berada di dalam kebaktian dan kemudian saudara dengan kesiapan saudara dengan
intention saudara untuk memperhatikan daftar Elohim, ya, disitulah letak yang terbaik begitu untuk bisa menangkap, catch up gitu, ya. Nah, ini yang sangat-sangat kritikal begitu. Dan ini level seperti ini itu nggak didapat level yang istilahnya itu yang asal-asalan cari gitu, nggak akan dapat begitu, ya. Ini betul-betul yang namanya the power of Rhema itu dengan ketepatan waktu yang dari Bapa Yahweh, ya. Dan disitulah nanti akan terjadi transformasi, perubahan, terjadi mujizat, terjadi jawaban, terjadi banyak hal yang luar biasa melalui hal yang seperti itu. Ya, jadi usahakan saudara bisa fokus, tenangkan diri, fokus, terima, kemudian saat worship dengan api dan apa itu namanya, asap dupa, ya, dupa untuk dipersembahkan sebagai wangi-wangian buat Bapa Yahweh itu saudara betul-betul naikkan begitu. Ya, haleluya. Satu lagi tadi sebenarnya Papi tidak tahu Angel baru beli altar juga. Jadi bukan sesuatu kebetulan, ngerasa Papi melihat sesuatu ada altar. Bapak Yahweh menggerakkan hati Angel, mengingatkan Angel kamu beli altar. Dan kita juga punya altar, tapi kita akan punya yang kedua. Karena Bapak Yahweh bilang waktu kita worship, Bapak Yahweh kepingin kita melihat ada api itu. Itu di dalam altar ini apinya bisa menyala dan kita semua akan bisa melihat begitu. Juga tadi Angel mau menambahkan juga kalau di antara kita ada merasa kok bisa ya Bapak Yahweh menegur, kan Bapak Yahweh kasih, kenapa ya Bapak Yahweh menegur? Bapak Yahweh menegur kita karena dia mengasihi kita, dan dia sebagai raja, dia seorang raja dan bapak, dan dia menuntun kita, disiplin kita, dan biar kita ada aturan. Jadi kalau di antara kita ada yang dari misalnya dulunya orang Kristen juga, kita mungkin lebih mengerti bahwa Bapak Yahweh itu kasih dan apa perkataannya itu selalu positif dan segalanya. Tetapi sebenarnya apa yang Yeshua katakan itu selalu menegur, mendisiplin kita dan mengarahkan kita kepada firman Bapak Yahweh, biar kita ada aturan di dalam hubungan kita dengan Bapak Yahweh. Begitu. Jadi hanya merasa teguran-tegurannya yang kita, yang di antara kita semua yang dapat itu memang dari Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh selalu menegur dan menguatkan kita. Amin. Ya, haleluya. Puji Bapak Yahweh. Ya, kita akan masuk di dalam doa. Ya, jadi besok kita akan ada kelanjutannya dari hari ini. Saya akan ulangin lagi, tapi saya akan tambahkan apa yang masih kurang karena pembahasannya sebetulnya cukup luas ya. Tapi saya buat sederhana sehingga saudara betul-betul dapat memahaminya. Ya, haleluya. Kita akan satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, anugerah-Mu luar biasa, hadirat-Mu yang dahsyat ada dalam kehidupan kami dan terus boleh hidup kami untuk menyenangkan hati Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Roma 12 ayat yang pertama, yaitu menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk mempersembahkan tubuh kami, hidup kami sebagai persembahan yang harum, yang berkenan untuk kemuliaan Abba Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih atas anugerah-Mu. Saya berdoa di dalam nama Yeshua HaMashiach untuk setiap teman-teman yang telah bergabung dan juga yang ada di live chat, juga yang akan mendengar kepada daftar Elohim ini, boleh Ruah Yahweh Elohim bekerja dalam nama Yeshua HaMashiach, sehingga terjadi pertobatan demi pertobatan, terjadi perubahan demi perubahan, peningkatan di dalam Engkau, sehingga jiwa-jiwa boleh dituai sebelum rapture ini terjadi dan mereka boleh dipersiapkan untuk masuk di dalam rapture yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh. Tetap kami minta supaya darah Yeshua HaMashiach menyatu di dalam jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan dari ujung rambut sampai ujung kaki kami, tubuh kami, dan terus kami boleh penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim sampai rapture, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa. Biar
terjadi lawatan demi lawatan. Saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan dari Bapak Yahweh, saudara bisa angkat tangan, arahkan tangan saudara ke kamera saudara. Apapun yang saudara hadapi, Bapak Yahweh adalah jawaban dalam kehidupan saudara. Siapa yang membutuhkan kesembuhan, siapa yang membutuhkan pertolongan dalam hal ekonomi, siapa yang membutuhkan pertolongan doa-doa yang belum terjawab, yang sedang dinaikkan untuk pertobatan daripada keluarga demi keluarga, saudara bisa angkat tangan, arahkan, dan minta Bapak Yahweh bekerja. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Receive, terima dalam nama Yeshua HaMashiach. Sehingga dalam waktu-waktu yang singkat ini, saudara melihat kemuliaan Bapa Yahweh, doa-doa boleh terjawab, dan saudara semakin cinta akan Bapa Yahweh. Di dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa Yahweh, Kau menjawab doa-doa yang mereka naikkan, yang mereka butuhkan, yang mereka pergumulkan sampai sekarang ini. Engkau menjawab di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih atas anugerah-Mu, kami ucap syukur. Di dalam nama Yeshua HaMashiach yang percaya katakan. Amen. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Yahweh Yeshua, 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 Yeshua, kekasih jiwaku, Yeshua, keselamatan hidupku, Yeshua, yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai seluruh umat. Kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai seluruh umat. Kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yeshua lah kekasih jiwaku, Yeshua lah keselamatan hidupku, Yeshua lah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua,
Yahweh Yeshua, Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the day, behold the hand, our God is Yahweh. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the day, behold the hand, our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Puji Bapak bersamanya. Memberkati. Selamat shalom. Memberkati. Shalom, shalom. Sahabat shalom. Sahabat shalom.